akhirnya memutuskan untuk mencari cara agar bisa menyingkirkan putra mereka ini. Entah mungkin di saat itu mereka berpikir dengan tidak adanya Ferdi, hidup mereka akan lebih tenang. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini datang dari Cilegon, Banten pada tahun 2015. Bercerita tentang seorang pria yang dengan tega membuang putranya sendiri yang berkebutuhan khusus ke sungai karena merasa lelah, tidak kuat mengurusnya lagi dan malu dengan tetangga. Hingga pada akhirnya putranya tersebut ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi yang mengenaskan mengapung di sungai. Benar-benar perbuatan yang sangat keji dan tega dari seorang ayah. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di sebuah daerah yang ada di Cilegon, Banten, ada seorang pria paruh baya berusia 50 tahun bernama Mas Ria. Mas Ria ini tinggal di rumah sederhana di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Cibeber, Cilegon, Banten. Dia di sana tinggal bersama istri keempatnya yang bernama Iroh dan dua orang putra mereka yang bernama Ferdi Haryadi yang berusia 21 tahun dan Firman yang berusia 17 tahun. Di antara kedua putranya ini, Firman adalah putra kandung Iroh, sedangkan Ferdi adalah putra dari istri Mas Ria sebelumnya. Namun tidak diketahui secara pasti putra dari istri yang keberapa. Lalu sobat, Ferdi yang memiliki nama lengkap Ferdi Haryadi merupakan seorang anak berkebutuhan khusus. Dari sumber media yang aku temukan, dikatakan bahwa Ferdi ini adalah penyandang autis. Namun tidak diketahui pasti secara detail tentang kondisi yang dialami oleh Ferdi. Meskipun begitu, diketahui Ferdi masih bisa bersosialisasi dan dia berstatus sebagai pelajar SMA saat kejadian ini. Dan Ferdi merupakan seorang pelajar SMA di Sekolah Menengah Atas Negeri atau SMAN 3 Kota Cilegon. Berdasarkan informasi yang didapatkan, saat Ferdi di sekolah, mungkin saat dia dalam kondisi yang tidak baik, ada satu hal yang membuat dia tidak nyaman. Dan terkadang Ferdi kerap sekali melempar kaca sekolah, motor, atau mobil orang-orang yang ada di sana. Dengan istilah kata lain, terkadang dia masih sering mengamuk. Pernah pada suatu hari, Ferdi ini memecahkan kaca mobil dan ayahnya Mas Ria akhirnya harus mengganti rugi atas kelakuan anaknya tersebut sebesar 1 juta rupiah. Lalu begitupun saat di rumah, Ferdi juga diketahui sering sekali mengganggu. Terlebih jika ada teman-teman adiknya, yaitu Firman, yang sedang main ke rumah. Teman-teman adiknya itu juga kerap dia ganggu. Memiliki seorang putra yang spesial seperti ini sebenarnya adalah suatu anugerah dari Tuhan yang patut disyukuri. Namun dalam menjalani kondisi tersebut tidaklah mudah, diperlukan kesabaran dan keikhlasan. Tapi rupanya Mas Ria dan istrinya Iroh merasa mulai lelah mengurusi putra mereka yang bernama Ferdi ini. Semakin lama, rasanya Mas Ria semakin tidak sabar menghadapi sikap Ferdi. Iroh, sang istri, juga merasa tidak nyaman dan tidak ingin hidup satu rumah lagi dengan putranya tersebut. Lalu, Mas Ria dan Iroh pun juga merasa malu dan menganggap bahwa kondisi Ferdi sangat mencemarkan nama baik keluarga. Meski keadaan yang dialami oleh Ferdi juga bukan suatu hal yang bisa dikendalikan oleh Ferdi sendiri dan bukan keinginan dari Ferdi. Apalagi kondisi mental seseorang tidak ada yang bisa memprediksinya.
termasuk kondisi mental Mas Ria dan Iroh yang selama ini sangat-sangat tertekan selama mengurusi Ferdi. Lalu tibalah pada suatu hari, keduanya yang sudah lelah dengan kondisi Ferdi akhirnya memutuskan untuk mencari cara agar bisa menyingkirkan putra mereka ini. Entah mungkin di saat itu mereka berpikir dengan tidak adanya Ferdi, hidup mereka akan lebih tenang. Makanya mereka mulai berpikiran ingin melakukan hal yang sangat keji. Mereka berdiskusi satu sama lain. Setelah merasa mantap dengan keputusannya, Mas Ria mulai memikirkan dengan matang rencana untuk menghabisi putra mereka tersebut. Pada hari Rabu tanggal 30 September tahun 2015, dia pun mulai menjalankan niatnya yang telah lama dia pendam. Sebelum memulai, Mas Ria sempat berbicara kepada istrinya, Iroh, untuk memberitahukan rencana keji yang sudah dia susun dan akan segera dilakukan. Iroh yang merasa ketakutan dan tidak ingin terlibat di dalam aksi tersebut, memilih untuk menyerahkan sepenuhnya segala urusan untuk menyingkirkan Ferdi ini kepada sang suami. Dengan demikian, Mas Ria pun bertindak sendiri untuk melaksanakan rencananya. Singkat cerita, tepat pada pukul 3 sore, Mas Ria mulai mengumpulkan sejumlah alat yang dia perlukan untuk melancarkan aksinya, yaitu menyingkirkan Ferdi. Mas Ria di saat itu menyiapkan 2 karung beras, tali rafia yang berwarna biru, kantong plastik besar, dan 3 buah paving block. Semuanya untuk memastikan beban yang cukup berat nantinya yang akan dia gunakan untuk menghabisi nyawa Ferdi. Mas Ria kemudian merangkap 2 karung beras itu menjadi 1 di dalam 1 karung dan kantong plastik besar. Mas Ria juga menambahkan 3 paving block di dalamnya, lalu mengikatnya kuat dengan tali rafia. Semua ini dia persiapkan sebagai pemberat nantinya, karena rencananya Mas Ria akan menghabisi nyawa Ferdi dengan cara menenggelamkannya di sungai. Agar Ferdi tenggelam dan tewas di sana, maka dari itu dia menyiapkan pemberat tadi. Lalu setelah itu, Mas Ria pun berencana ingin pergi ke tempat pengeksekusian Ferdi, tepatnya di sebuah jembatan sungai di Kampung Teneng, Kecamatan Cinangka, menggunakan sepeda motor. Namun Mas Ria yang merasa takut tidak bisa dan tidak kuat jika membawa pemberat itu, juga akhirnya memutuskan untuk menyewa angkot dari seseorang yang bernama Uus. Mas Ria pun di saat itu mendatangi Uus untuk menyewa angkot. Kepada Uus, Mas Ria berbohong. Dia berkata kalau dia ingin membawa putranya yaitu Ferdi untuk berobat di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Lalu Uus pun menyetujui. Dia mengizinkan dan mereka sepakat dengan harga sewa angkot sebesar Rp250.000. Singkat cerita setelah itu, Mas Ria meminta Uus untuk menemuinya di Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon sekitar pukul 10 malam. Di saat itu, tidak hanya seorang diri, Mas Ria juga rupanya ingin melibatkan putra bungsunya yang bernama Firman untuk membantu dia. Meski begitu, Mas Ria tidak memberitahu kepada putra bungsunya itu bahwa yang akan dia lakukan adalah menghabisi nyawa Ferdi, kakak tiri dari Firman. Firman yang di saat itu sedang tidak ada di rumah, lantas ditelepon oleh Mas Ria untuk segera pulang, tepat pada pukul 9 malam. Entah tidak diketahui saat itu Firman sedang ada di mana. Firman yang jelas diminta pulang oleh sang ayah, kemudian dia langsung memutuskan untuk segera pulang dan tidak membutuhkan waktu lama. Sampailah Firman di rumah. Mendengar suara motor Firman, Mas Ria kemudian langsung keluar rumah dan meminta Firman untuk memarkirkan sepeda motor itu di depan rumah. Kurang lebih Mas Ria berkata seperti ini, "Man, itu langsung parkir di depan aja, terus nanti ikut bapak ya," kata Mas Ria terburu-buru. Di saat Firman melihat gerak-gerik ayahnya yang aneh, Firman jadi penasaran. Namun karena dia tidak berani bertanya, makanya Firman memutuskan untuk tidak bertanya dan mengikuti saja perkataan dari sang ayah. Rupanya di saat itu, Firman baru menyadari kalau ban motornya bocor. Mengetahui hal itu, Firman lantas memberitahu ayahnya, dan agar sepeda motor tersebut bisa langsung digunakan untuk melancarkan aksi kejinya, Mas Ria meminta Firman untuk segera membawa motor tersebut ke tambal ban agar bisa segera digunakan. Firman yang menerima perintah langsung membawa motor tersebut ke tambal ban. Dia menunggu sebentar sampai akhirnya semuanya selesai. Kemudian Firman kembali pulang ke rumah membawa sepeda motor tadi. Saat Firman pulang ke rumah, dia langsung memarkirkan motornya di depan rumah. Lalu tiba-tiba Firman melihat ayahnya
tengah mengangkut kantong plastik yang besar yang kelihatannya sangat berat. Kantong plastik besar tersebut diletakkan oleh ayahnya di pinggir jalan di depan rumah mereka. Hal itu pun membuat Firman semakin bingung terkait hal apa yang sebenarnya direncanakan oleh sang ayah. Di antara kebingungannya tersebut, Firman semakin bertanya-tanya ketika ayahnya malah meletakkan kantong plastik besar tersebut di atas motor. Dan di saat setelah memastikan semua persiapan beres, ayahnya terlihat langsung masuk kembali ke dalam rumah. Dia menuju ke kamar Ferdi. Di dalam kamar, rupanya Ferdi sudah terlelap di dalam tidurnya. Meski begitu, Mas Ria harus membangunkan putranya tersebut untuk membawanya ke lokasi tempat yang akan menjadi akhir dari hidupnya. Ferdi yang dibangunkan oleh sang ayah di saat itu merasa bingung. Dia sempat memberontak dan hendak kembali tidur. Namun Mas Ria tetap memaksanya untuk beranjak dari kasur dan memakaikannya pakaian, yaitu pakaian seragam sekolah SMAN 3 Kota Cilegon, ke tubuh Ferdi. Masih di dalam kondisi yang mengantuk, di saat itu Ferdi pun langsung diajak dan dibawa ke depan rumah. Dia diminta untuk segera menaiki sepeda motor. Di depan rumah sudah ada Firman yang siap untuk menyetir dengan posisi duduk di depan. Ferdi lantas diminta untuk duduk di tengah dan Mas Ria duduk di belakang. Tanpa berlama-lama, Firman lantas langsung melajukan motornya. Firman diminta oleh ayahnya untuk berjalan ke arah menuju jalan lingkar selatan untuk menemui seseorang yang bernama Uus. Setelah menempuh perjalanan, sampailah mereka di jalan lingkar selatan, yaitu sebuah tempat yang cukup sepi dan jauh dari keramaian. Di sana, terlihat angkot milik Uus sudah terparkir, menunggu dengan sabar kedatangan Mas Ria dan tidak mau berlama-lama. Mas Ria kemudian meminta Firman untuk mengajak Ferdi naik ke angkot itu. Firman yang sebenarnya merasa bingung dan mulai curiga dengan apa yang sedang dilakukan oleh ayahnya ini, hanya bisa menuruti tanpa banyak bertanya. Dia mengikuti arahan Mas Ria sang ayah, dan meski begitu, di dalam benaknya dia sudah menebak apa yang akan dilakukan oleh ayahnya tersebut adalah sesuatu yang mengerikan terhadap kakaknya. Kemudian Firman di saat itu langsung mengajak Ferdi naik ke dalam angkot. Ferdi yang mungkin tidak menyadari rencana keji dari sang ayah mengikuti saja ajakan Firman dan langsung masuk ke dalam angkot. Sementara itu, Mas Ria sendiri tetap berada di motornya. Dia membawa kantong plastik besar berisikan 2 karung besar tadi yang sudah dirangkap dan diberi pemberat berupa paving block. Kantong tersebut telah dia siapkan dengan sangat hati-hati. Dan sebagai bagian dari rencana yang sudah dia susun, tanpa banyak bicara lagi, Mas Ria kemudian menyalakan motornya dan mulai melajukannya di depan, dengan Uus yang mengendarai angkot mengikutinya dari belakang. Uus mengikuti Mas Ria dengan tetap menjaga jarak, namun tetap dekat untuk memastikan dia tidak kehilangan jejak Mas Ria. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, kurang lebih 20 km selama 40 menitan, mereka pun tiba di Pantai Pasir Putih, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Dan saat itu juga, Mas Ria menghentikan laju motornya dan membuat Uus juga otomatis berhenti. Mas Ria di saat itu meminta Uus untuk mengantarkannya sampai di situ saja. Kurang lebih Mas Ria berkata seperti ini, "Udah Us, sampai sini aja deh, nanti jalannya di depan susah, biar saya naik motor aja," kata Mas Ria, yang kemudian meminta kedua putranya untuk turun dari angkot. Lalu kemudian Uus dan Firman akhirnya diminta untuk menunggu saja di pinggir jalan raya Anyar, dan Mas Ria akan berdua saja dengan Ferdi melanjutkan perjalanannya. Di dalam benaknya di saat itu, Firman sudah mencurigai sang ayah akan berbuat hal yang keji terhadap Ferdi. Dia merasa tegang dan takut. Namun Firman tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa pasrah jika memang itu keputusan ayahnya. Karena dia juga merasa kesal dengan kakaknya tersebut yang selalu mengganggunya di rumah. Apalagi jika ada teman-temannya sedang bermain, Firman kerap merasa malu. Sehingga Firman pasrah saja dengan keputusan ayahnya. Lalu sementara itu, Mas Ria yang tidak mau berlama-lama kemudian langsung membonceng Ferdi, putra kandungnya yang mengidap autis tersebut. Lalu mereka berhenti di sebuah jembatan sungai di Kampung Teneng, Kecamatan Cinangka. Di lokasi inilah Ferdi akan tamat di tangan Mas Ria, ayahnya sendiri. Ferdi di saat itu hanya sedikit bingung, namun dia tidak merasa curiga terhadap rencana keji sang ayah. Ferdi hanya menuruti saja saat diturunkan dari sepeda motor. Kemudian dengan langkah cepat, Ferdi disandarkan pada besi pengaman jembatan. Mas Ria lalu mengikatkan kantong plastik berisi paving block itu ke perut putra kandungnya menggunakan tali rafia. Dan tanpa berpikir panjang lagi, setelah semuanya diikat rapi,
Mas Ria lantas langsung mendorong Ferdi ke sungai dari atas jembatan. Benar-benar perbuatan yang sangat keji sekali. Dalam keadaan hidup-hidup, Ferdi yang tidak bisa melawan lantas langsung jatuh ke sungai dengan pemberat yang ada di perutnya. Ferdi di saat itu langsung tenggelam di dasar sungai. Setelah melihat putranya tenggelam, Mas Ria menghela nafas. Namun entah keputusannya benar atau tidak, namun ini semua sudah terlanjur terjadi. Dia berharap tidak akan ada yang tahu mengenai aksi kejinya tersebut. Lalu kemudian sobat, Mas Ria pun langsung pergi menghampiri Firman dan Uus di pinggir jalan raya Anyar. Entah di saat itu Mas Ria memberitahu atau tidak soal ini, atau justru Mas Ria beralasan jika Ferdi diinapkan untuk pengobatan. Namun yang jelas, saat dia berada di rumah, entah menyesal atau tidak, namun diketahui pasti mereka di saat itu dilanda kepanikan setelah menghabisi nyawa Ferdi. Singkat cerita, waktu pun terus berjalan. 2 hari kemudian, pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2015, sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, warga yang tengah melintas di sekitar sungai dikejutkan dengan penemuan sesosok jasad manusia yang mengambang dengan kondisi masih terikat dengan kantong plastik besar. Penemuan yang mengerikan ini langsung membuat warga tersebut memanggil warga lain untuk memastikan apa yang dia lihat, kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian yaitu Polres Cilegon. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan lantas segera menuju ke lokasi dan langsung melakukan penyelidikan. Polisi juga mencari alat bukti, termasuk meminta keterangan dari masyarakat sekitar. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, polisi langsung mengantongi identitas dari korban dan mencurigai bahwa keluarga korbanlah dalang atas meninggalnya korban ini. Polisi pun di saat itu langsung memburu keluarganya ke rumah mereka yang berada di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Cibeber, Cilegon, Banten. Saat diamankan oleh polisi, orang tua dari korban, yaitu Mas Ria, pasrah dan dia merasa bersalah dan akhirnya langsung mengakui perbuatannya. Dia mengaku tega telah menghabisi putranya tersebut karena merasa dia capek mengurusi anaknya yang berkebutuhan khusus. Dan setelah menggali lebih dalam mengenai motif pelaku dalam melakukan aksi yang kejam ini, pihak kepolisian juga mencurigai keterlibatan istri dari pelaku, yaitu Iroh, dan juga sekaligus putra kandung Iroh yang bernama Firman. Ibu dan putranya tersebut kemudian langsung diamankan bersamaan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober tahun 2015, tepat pada malam harinya, di mana keterlibatan Iroh dan Firman menurut keterangan polisi adalah Iroh ikut merencanakan pengeksekusian sadis tersebut, sedangkan Firman ikut membantu ayahnya ke lokasi untuk menghabisi kakak tirinya tersebut di jembatan Pasang Teneng di Desa Sedanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Dan atas perbuatan ketiga pelaku, masing-masing Mas Ria, Iroh, dan Firman dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghilangan nyawa berencana dan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Namun sobat, rupanya Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilegon menuntut Mas Ria dengan pidana penjara selama 18 tahun. Dan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa 17 Mei tahun 2016, Mas Ria akhirnya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 14 tahun. Vonis tersebut lebih ringan 4 tahun dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilegon. Sementara itu, jasad dari Ferdi dikembalikan kepada keluarga besarnya untuk dimakamkan secara layak. Warga sekitar benar-benar geger dengan kejadian ini, tidak menyangka keluarga dari Ferdi dengan tega menghabisi nyawanya. Itu dia sobat, kisah dari Ferdi, seorang remaja pengidap autis yang harus berakhir di tangan keluarganya akibat keluarganya merasa malu memiliki dia. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?